Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita pun harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi memang harus kita lakukan ya, karena banyak sekali masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Nah, tak terkecuali ini ada inovasi di bidang peternakan. Saat ini kita telah hadir dengan inovator kita yang tentunya sangat smart ya dan inovatif, yaitu Ibu Sophia STMT, dan tentunya ini bersama tim dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul inovasinya alat pencacar rumput gajah untuk pakan ternak sapi berbasis panel surya. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan inovator kita di kali ini. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Sophia. Ya Mbak, terima kasih banyak. Baik, ini bersama tim ya Bu ya? Ya, ada tim kita, tim Pelangi namanya. Oke, jadi memang inovasi ini sudah ada tim tersendiri ya Bu ya untuk melakukan inovasi yang akan disampaikan informasinya ya. Oke, Bu Sophia apa kabar? Ya baik sekali Sehat, Mbak, ya? Alhamdulillah. Kita kenalkan Oke. diri ya Mbak ya. Halo sahabat inovasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi sama saya Sophia STMT. Saya dari dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya membawa tim saya yaitu Adinda dan Ramadan untuk berbincang-bincang di podcast kita kali ini tentang pencacah sapi dengan berbasis panel surya. Oke, ini adalah inovasinya alat pencacar rumput gajah untuk pakan ternak, tapi menggunakan atau berbasis panel surya. Iya, Nah, betul, ini Mbak. apa yang menjadi latar belakang Ibu bersama tim melakukan inovasi ini? Oke. Pertama-tama kami mensurvei ada beberapa daerah, kebenaran ada bermitra sama saya ya Bu ya, di mana di situ terdapat beberapa ternak sapi, kebenaran dapat dari ini bantuan pemerintah itu sapi. Nah, mereka agak kesulitan masalah untuk bagaimana untuk mendapatkan pencacahan rumput yang inovasi dan tidak memakai berbahan listrik panel PLN. Nah, di sini kami mempunyai ide bersama tim-tim kita bagaimana kita untuk memberikan solusi, yaitu membuat sistem pencacar rumput tapi basisnya panel surya, tidak menggunakan sumber PLN. Jadi petani dengan mudah bisa melakukannya dan bisa untuk mencacah secara gratis gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi ya Iya, untuk menjadi betul. ide, munculnya ide untuk melakukan inovasi ini. Tentu saja bermula dari suatu masalah tentunya Bu ya. Iya, betul Ibu. Oke, dan ini tentunya kita harapkan juga inovasi ini dapat membantu Masyarakat petani di pedesaan terpencil. Oke, Ya. yang tentunya yang apalagi yang belum mendapatkan fasilitas listrik ya. Ya, kalau listrik sudah ada, cuma mereka masih terbatas ya Bu Oke, ya benar. pemakaiannya gitu Ya, loh. oke, baik. Nah, ini Ibu siapa saja yang terlibat dalam inovasi-inovasinya ini? Selain tim ya tentunya. Oke, untuk pembuatan inovasi ini kami melibatkan beberapa mahasiswa, di antaranya itu ada Adinda dan ada Akbar Ramadan dan ada juga yang lainnya Bu ya. Nah, kami itu bersinergi bersama untuk membuat alat ini. Bagaimana caranya itu bisa terancang dengan baik dan kemudian untuk disolusikan kepada masyarakat yang notabene adalah petani khususnya peternak itu di daerah terpencil. Jadi kami itu bekerja sama dengan mahasiswa, ide-ide disatukan dan bersinergi bekerja sama untuk membentuk alat ini gitu loh Bu. Oke, jadi sampai sejauh ini tim inovasinya adalah yang terlibat adalah Ibu sebagai dosen dan juga mahasiswa-mahasiswanya ya. Iya Bu, betul. Di Fakultas Teknik Elektro Muhammadiyah ya Bu. Oke, baik. Nah, ini bisa diceritakan pada sahabat inovasi. Ini proses inovasinya ya, mungkin bisa diceritakan mulai dari penemuan ide sampai dengan penerapan ke masyarakat. Oke.
Pertamanya mungkin idenya timbul juga dari mahasiswa ada gitu, karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa itu sumber daya yang baik ya Bu ya. Mungkin mereka punya ide selama ini mungkin nggak mengerti bagaimana cara melaksanakan ide tersebut. Dan saya sebagai dosen menjembatinya. Kemudian kami bersinergi bersama membentuk alat ini. Nah, alat ini dia menggunakan panel surya itu sebesar 100 WP. Kemudian aki atau akumulator itu 24 volt dengan 12 Ah. Nah, kemudian itu kami buat bagaimana perancangannya itu menggunakan mata pisau. Nah, mata pisau itu dibuat bagaimana secara baik bisa memutar atau memotong rumput itu secara singkat. Nah, untuk pemotongan itu Bu ya, untuk rumput gajah, satu rumput odot sebagai makanan ternak sapi itu bisa mencacah 200 kilo loh. 200 kilo makanan rumput sapi itu 200 kilo rumput odot atau rumput gajah dengan 200 kilo 1 jam. Jadi 1 jam bisa mendapatkan 200 kilo untuk makanan ternak. Dan kami sudah survei ke para petani. Kemudian di daerah Pancamulya itu memang jaraknya jauh ya Bu, 70 km dari saya. Nah, itu sudah survei ke sana, mereka memang bersimpati sekali. Waduh, kalau begini bisa Bu Sophie, kami nggak sesusah lagi dong pakai alat pencacah yang pakai listrik. Iya, ini bisa pakai matahari saja loh Pak. Jadi kita bebas dari pembiayaan gitu loh. Ya, gratis. Iya, gratis. Dan matahari itu dari Allah dan selalu ada. Kecuali nanti kalau misalnya hujan, ya paling tidak petani sudah menyiapkan rumput 200 kilo itu untuk kedepannya. Gitu loh Mbak. Sudah punya stok ya Bu ya? Iya, karena kan 200 kilo per jam itu kok kalau dia bisa mencacah 3 jam, berarti 600 kilo. Kan banyak sekali itu. Jadi mungkin untuk sapi itu memudahkan pencernakannya juga dengan memakan rumput yang sudah dicacah begitu, Mbak ya. Jadi ternyata respon masyarakatnya pun sangat antusias sangat sekali, baik, antusias sekali. Mereka sudah merespon, Bu Sophie katanya bagaimana ini kalau kita mau nih Bos, ya nanti kita pertimbangkan gimana caranya gitu Pak ya, gitu aja. Nah, selama proses pembuatan inovasi ini menggunakan waktu berapa lama Bu? Dan juga tentu saja kan kita melakukan inovasi itu kan tidak begitu kita rencanakan langsung jadi, pasti juga ada beberapa kali tahapan atau kegagalan ya, percobaan. Nah, ini seperti apa? Untuk sistem perencanaannya, ya, kita juga agak mengalami sedikit kegagalan. Ada tuh, setiap perencanaan alat itu pasti ada kegagalan, walaupun tidak begitu sekali ya. Pertama itu kami dibuat sekitar bulan 4. Bulan 4 dengan perencanaan, kemudian merancang alat. Nah, yang lebih sulit itu merancang pisau. Nah, pisau itu dirancanakan memang benar-benar bagaimana dia memutus sebuah rumput itu dengan gerakan yang double. Nah, gerakan double itu artinya pisau itu tidak sama prosesnya, ada yang maju, ada yang ke belakang. Nah, itu yang agak kesulitan. Dan kemudian ketika motor itu berputar, kan menggunakan motor DC ya, pisau itu terkadang mental. Iya, karena mungkin ada sedikit putaran motor tuh yang sudah kapasitasnya tuh kan udah besar kan, tapi motor itu bagaimana cara mengelola mata pisaunya tuh dengan baik berputar. Nah, itu kami di situ menggunakan sistem dimmer. Dimmer itu adalah untuk mengontrol putaran motor gitu loh Mbak. Jadi nggak begitu sih, tidak begitu. Nah, kendalanya kedua ada itu ketika matahari tidak bersinar atau hujan, itu tidak bisa mencacah. Nah, karena paling tidak ada simpanan di baterai, kemudian Pak itu pun kadang tidak lama. Tapi alhamdulillah setelah kami uji coba dengan pengukuran dan pengujian berupa data-data, itu bisa mencacah 200 kilo per jam, itu akinya masih berlebih. Jadi memang alat ini mudah-mudahan berkesan dan diminati oleh masyarakat di pedalaman Pak, khususnya di daerah yang jauh dari perkotaan ya. Gitu aja. Yang tentu saja daya listriknya juga masih sangat terbatas ya. Nah, ini tadi bulan 4 2023 ya Bu? Iya Bu. Jadi ada waktu 4 bulan ya Bu ya. Artinya ini penerapannya di bulan 4 atau percobaannya di bulan 4? Pembuatan atau perencanaan untuk desain itu bulan 4. Dan selesainya itu di bulan 5 menginjak ke bulan 6 langsung kami terapkan untuk di daerahnya. Jadi cukup cukup singkat juga ya Bu ya untuk melakukan inovasi ini ya, tentu Dan saja. kami memang tidak ada waktu jeda loh Mbak. Kami memang kalau misalnya ada masalah
langsung kami mutar aja karena tidak ada waktu jeda. Kalau kami misalnya jeda nanti takutnya kita Lama. tidak terselenggara kan, Iya, seperti itu betul. kan. Iya. Karena ini juga inovasi ini kayaknya sangat dibutuhkan cepat Iya, ya, Bu, kebenaran kalau mengatasi masalah ya. itu waktu kami sudah selesai di bulan 5 itu kami langsung survei. Mereka tuh di pedesaan tuh antusias sekali. Wah, enak Bu, kalau 200 kilo banyak sekali. Iya Pak, jadi Bapak bisa menyimpan stok kalau misalnya entah Bapaknya mau pergi atau Bapaknya mungkin ada kegiatan lain, itu bisa stok saja sih 200 kilo tuh. Iya, apalagi ini kan di bulan-bulan September ini kan biasanya kadang hujan ya Bu ya. Iya, Bulan-bulan masuk penghujan ya di bulan musim September ini ya. penghujan. Jadi mungkin dengan cepatnya tersedianya alat ini bisa langsung mengatasi permasalahan yang ada timbul di bulan Iya. September gitu kan, atau bulan-bulan yang musim penghujan ya betul. tentunya ya. Oke, baik, ini adalah satu kerja keras ya dari semua Iya, tim, karena dalam alhamdulillah. waktu yang singkat ya boleh dikatakan ya kurang lebih 1 bulan 2 bulan ya Bu ya, Iya, ini sudah bisa tersedia inovasi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Iya, insya Allah Bu. petani dan peternak tentunya ya. Nah ini permasalahan waktu penerapan ada nggak Bu? Kalau untuk waktu penerapan itu memang lokasi jauh aja ya Bu ya. Kita berjalan 2,5 jam ke daerah lokasi. Nah itu tanah merah kebenaran itu tanah merah. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kita bisa waktunya kita siapkan. Tapi kalau untuk kendala-kendala sih nggak ada sih. Hampir tidak ada. Oke. Cuma waktu proses pembuatan tuh ya sedikit adalah ya. Iya. Tapi kalau sudah di penerapan tuh insya Allah sudah nggak ada. Bu. Mungkin jaraknya aja ya Bu Iya, ya. karena kami sudah didata dulu, diukur dulu untuk kemungkinan-kemungkinan yang permasalahan yang ada itu sudah kami, insya Allah sudah kami atasi. Oke, jadi memang waktu pembuatan juga itu sudah sambil evaluasi ya Bu Iya, ya? sambil adik-adik ini yang mengukur, Iya. kemudian mendata, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian kalau dia dicas berapa kali, berapa jam itu adik-adik ini yang paham sekali. Ini adik-adik saya ini memang benar-benar yang Oke. luar biasa ini, Tim mereka tuh pilihan inovatif ya? banget benar. Saya Oke. salut dengan adik-adik kita nih. Iya, jadi ini juga ya justru yang punya semangat inovasi ya, Menginspirasi sekali. menginspirasi sampai inovasi tentunya. Iya. Oke, baik sampai. Nah, ini tadi telah diterapkan ya Bu ya, Iya. dan sampai sejauh ini masih digunakan Iya. oleh para petani. Oke, nah ini untuk langkah selanjutnya apakah akan diproduksi banyak sehingga bisa dikomersilkan atau Ya. seperti apa rencananya? Kalau untuk kedepannya, mungkin ada para petani yang di pedalaman yang banyak pemeliharaan sapinya, itu bisa nanti kalau misalnya berminat, itu bisa hubungin kontak saya atau di podcast saya. Nanti kami pertimbangkan bagaimana untuk pelaksanaannya, mungkin berapa lama. Mungkin kalau untuk pembuatan bisa 1 bulan Bu, bisa 1 bulan kan produksi. Oke, Iya. produksinya. Jadi Oke, nggak- mudah-mudahan ada yang minat ya di Iya, daerah sana iya, ya. karena ini sangat membantu sekali Sama sekali tentunya. tanpa listrik sekali. Tanpa listrik. Boleh boleh mencaca tuh berapa kali sesanggupnya. Iya. Iya. Jadi, Apalagi ada mataharinya langsung dan langsung motornya bisa sampai sore tuh kita mencaca. Bisa banyak stok ya. yang banyak sekali. tersedia ya. Nah, Ibu ini bagi apa kalau seandainya ada pengguna yang berminat itu bisa langsung dibuatkan ya. Tentu Iya. saja. Nah, ini mungkin untuk biayanya ya Bu. Oke. Kalau untuk biayanya kira-kira berapa? Ya. Kalau untuk biayanya kita nanti pertimbangkan ya, kita alatnya di itu dulu dianggarkan ya. Kalau mungkin untuk pencacahan sama sekalian untuk selesai sampai di tempat ya nanti kita dibicarakan ya. Mungkin kalau untuk buat alatnya saja itu alatnya saja tuh sekitar 4,5-an Pak. 4,5 juta ya. ya, tapi udah manfaatnya luar biasa. Iya, Dengan 4,5 harga juta segitu, petani nggak direpotkan nggak lagi. direpotkan. Mau moto, mau apa. Iya, dan tuh selain itu juga kan gratis ya. Karena kita nggak menggunakan Iya, lagi benar, betul. Energi matahari. energi matahari. Iya. Jadi tidak mengeluarkan biaya selain biaya mesin itu sendiri Iya. ya. Mesin Jadi itu nanti sendiri.
mesin itu bisa ditaruh di halaman terbuka mungkin, Oke. supaya petaninya juga nggak tidak sumpek ya. Kalau di daerah tertutup kan agak sumpek ya, karena itu kan mesin ya. Tapi kalau di daerah terbuka kan langsung matahari langsung itu. Oke. Jadi pencacahannya luar biasa Mbak, 200 kilo satu jam. jam. Rumput odot atau rumput gajah. Itu rumput odot, rumput gajah memang makanan ternak sapi. Ternak sapi, iya. Iya. Jadi kalau sapinya udah dicacah, dia pun mengunyahnya dengan cepat, artinya kan sapi tuh pencernanya mungkin udah bagus Iya, sekali ya. karena nggak perlu terlalu lama Iya, nggak terlalu lama. Mungkin sapinya mudah cepat besar ya. Iya. Begitulah kira-kira ya Mbak ya. Oke, jadi Iya. ini memang Bu Sophia bersama tim ini mendukung ya, Mendukung sekali. program Iya. pemerintah ya untuk Ya mudah-mudahan penumbuhan saya sapi ya. akan bisa menciptakan inovasi-inovasi lain ya Mbak ya, insya Allah seperti itu. Oke. Tapi memang harus ada ide-idenya juga sih Iya. dari anak-anak kita ini juga kan Oke. hebat-hebat ya ide-idenya ya. Ini generasi penerus ya Insya Bu ya, Allah, yang Mbak, punya- insya Allah. yang tentunya aja smart dan memang semangatnya itu masih Iya, luar betul. biasa. Benar-benar. Sekali. Oke, baik Bu Sophia, mungkin apa rencana ke depan lagi untuk inovasi ini, apa mau dikembangkan dengan menambah-nambah manfaat atau fitur-fitur lainnya atau seperti apa? Ya, oke. Untuk sobat inovator atau inovasi semuanya, di sini saya sebagai dosen itu akan menjembatani kalau ada beberapa siswa yang mau melakukan inovasi-inovasi bisa nanti bergabung sama saya, dan kalau ada adik-adik yang mau bergabung sama saya sama kami di Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu khususnya teknik elektro, dan juga ada juga beberapa jurusan lain seperti FAS, seperti pertanian, seperti ekonomi, EPKIP ya. Nah, itu nanti bisa bergabung juga lah. Nanti kami sebagai dosen mudah-mudahan akan memberikan sesuatu yang berharga, dan itu pun idenya bisa timbul dari adik-adik semua untuk bisa disumbang ke kami, dan kami akan menjembataninya untuk bersinergi bersama untuk membangun ya, kita membangun lah ya, membangun daerah kita khususnya Palembang, dan nanti pada umumnya kita bisa memberikan apa-apa saja inovasi yang bisa dilaksanakan, itu nanti kita laksanakan sama-sama gitu aja Bu. Oke, baik. Nah, terakhir Bu Sophia, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, nah tentunya ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim pendukung inovasinya, silakan. Oke. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, kami di sini sebagai dosen pembimbing itu akan sangat bahagia sekali kalau adik-adik yang sudah bergabung di Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya teknik elektro itu akan bersinergi sama kami sebagai dosen untuk membuat apa saja yang menjadi pikiran kalian, ide-ide kalian untuk bersama membangun daerah Sumsel ini. Dan kita akan menciptakan beberapa saja alat yang akan digunakan. Ya mungkin tapi kalau di sini kami basisnya masih panel surya. Mungkin ada beberapa ide atau para kreator di sana yang mempunyai ide-ide cemerlang nanti bisa bergabung sama kami. Oke, kalau begitu silahkan kita gabung di Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Palembang. Nanti akan ketemu sama kakak-kakaknya atau saya sebagai pembimbing dan akan bersinergi untuk membangun semua Palembang ini menjadi inovator-inovator yang unggul dan hebat, itu aja. Oke. Kemudian untuk tim-tim inovasi semuanya, terutama adik-adik kita, Mbak Dinda, kemudian ada rekan-rekannya juga, ada Akbar, ada rekannya masih ada satu lagi yang tidak ikut kebenaran. Itu kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas ide-ide kalian, inilah kami bisa bersinergi dengan kalian untuk menciptakan. Karena kita tidak mungkin mungkin timbul sendiri ya Bu ya, karena mahasiswa ini banyak ide-idenya loh. Jadi kami sebagai pembimbing itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi kalian dan ketekunan kalian, kesabaran kalian untuk mengelola alat ini menjadi alat yang benar-benar digunakan di masyarakat pada umumnya, peternak sapi. Oke, baik. Terima kasih Bu Sophia atas kehadirannya ya. Tetap kami tunggu kehadirannya di podcast kita ya, mungkin inovasi-inovasi terbarunya ya, mungkin nanti di lain waktu adik-adik bisa juga berbagi inovasinya ya. Dan tetap terus semangat untuk berinovasi karena ini
menjadi inspirasi buat Sahabat Inovasi tentunya. Iya, kami tunggu ya kehadirannya. Oke, bergabung sama kita di Universitas Muhammadiyah Teknik Elektro. Oke, baik. Nah, Sahabat Inovasi, itulah perbincangan kita dengan tentu saja inovator kita yang sangat inovatif ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Sahabat Inovasi untuk juga berinovasi. Nah, informasi ini semoga bermanfaat khususnya bagi petani atau peternak sapi ya, karena ini saat ini sudah tersedia inovasi untuk mengatasi permasalahan penyediaan pakan yang ada di masyarakat ya. Mudah-mudahan ini untuk yang berminat ya bisa menghubungi Universitas Teknik Elektro Muhammadiyah Palembang. Nah, di sana mungkin nanti bisa langsung dibantu oleh Ibu Sophia dan timnya. Ya. Oke, baik Sahabat Inovasi, tetap terus bersemangat untuk melakukan inovasi. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, dan setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.